Yes. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita pimpin berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti pelajaran pada kelas kita, kelas 12 bodi otomotif dan mata pelajaran pengecatan PBO ya, atau pengecatan bodi otomotif ya. Sebelum kita mulai ya, kita bangkitkan semangat dulu ya. Kita sebutkan yel-yel SMK kita. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Unggul dan utara. Ya. Kemarin kita sudah masuk tugas kita yang pertama ya, yaitu tugas L1. Kemarin diberikan tugas L1 ya, sudah dibikin laporannya ya, sudah dijelaskan juga ya. Tapi ada beberapa orang yang belum masuk waktu penjelasan kemarin ya. Siapa yang belum masuk kemarin? Siapa yang belum masuk kemarin? 2 orang kemarin? Bawa. Bayu? Saya Pak. Ya, iya, Bayu belum masuk kemarin ya. Bayu belum masuk ya, berarti belum dapat penjelasan yang kemarin ya. Untuk hari ini masuk semua 8 orang, karena masuk semua jadi tidak usah diabsen. Jadi absennya langsung diconteng, hadir semua 8. Nah, ya. Oke. Baiklah ya. Sebelum kita mulai, Bapak kasih waktu kalian sebentar saja untuk gerakan literasi ya. Gerakan literasi adalah gerakan membaca ya. Sebenarnya literasi ini membaca apa saja, tapi karena berhubung dengan pelajaran kita, silakan membaca tugas laporan yang kalian bikin kemarin ya. Waktunya hanya sebentar saja, 2 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. 1, 2, dan 3. Menilai secara visual, silakan dibaca. Kemudian menilai dengan sentuhan, menilai kerusakan dengan sentuhan. Kemudian yang ketiga, menilai kerusakan dengan rengga. Satu menit lagi, silakan. Ya, cukup ya. Cukup. Oke, ya. Kalau kemarin sudah Bapak jelaskan ya, sekarang sebagai penyegaran ya, Bapak kembalikan kepada kalian ya untuk pelajaran kita yang pertama, yaitu menilai keluasan kerusakan di panel ya. Jadi kalau ada panel yang rusak ya, sebelum kita lakukan pekerjaan, kita harus menilai keluasan permukaan. Gunanya apa? Untuk kita bisa menentukan berapa banyak bahan yang kita gunakan, pekerjaan apa yang kita lakukan, dan berapa waktu yang kita lakukan, yang kita tentukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya,
untuk melakukan pekerjaan menilai kepuasan permukaan ya, ada 3 langkah ya. Coba kita refresh kembali, siapa yang tahu langkah pertama apa? Menilai secara visual. Kemudian yang kedua, menilai dengan sentuhan. Kemudian yang ketiga, menilai dengan penggaris ya. Menilai secara visual adalah menguji dengan lampu ya, atau dengan cahaya matahari. Visual itu dengan mata kita. Jadi kalau ada panel yang rusak ya, bisa kita lihat dengan bantuan lampu atau dengan cahaya matahari. Jelas ya? Nah, sekarang coba siapa yang bisa praktekkan bagaimana cara pemeriksaan secara visual ya. Tidak usah ditunjuk, cuma sudah dijelaskan, silakan maju 1 orang. Ya, segera. Ya, 1 orang. Yang masuk kemarin. Ya, majulah 1 aja. Menilai secara visual. Ayo, maju. Oh, maju masuk. Putri, maju. Nah, menilai secara visual. Ya, APD-nya dipakai menggunakan sarung tangan. 1 saja, tangan kanan saja. Ya. Yang kemarin tidak masuk, silakan di menilai secara visual. Visual itu berarti dengan mata dilihat. Ya. Ini yang kita lingkaran ini, semisal ini area yang rusak ya. Ya. Dilihat dari 2 arah, dari samping kiri dan juga samping kanan. Sudah? Nanti kelihatan. Jadi kalau ada yang rusak, ada yang baret atau kemput, kelihatan dari pantulan sinar lampu atau sinar matahari. Kemudian langsung saja menilai dengan yang kedua dengan apa? Dengan sentuhan. Ya, langsung. Ya, diraba dengan menggunakan telapak tangan. Arah sentuhannya bagaimana? 1 arah. Ya. Sudah. Kemudian yang ketiga apa? Dengan alat ukur atau penggaris. Silakan diambil penggarisnya. Dari atas dan ke bawah. Ya, ini area kerusakannya. Berarti yang dikerusakan dari atas ini, dari tengah dan bawah. Ya, dari samping sini terus ke kanan atau ke kiri. Ya, kalau terdapat menyokan ke dalam, maka akan terlihat celah. Ya, kalau dia timbul ya keluar, maka dia tidak ada. 3 langkah memeriksa ya panel yang rusak. Ya, silakan. Ya, bagi yang kemarin tidak masuk ya, nanti silakan ditulis catatannya ya, laporannya supaya lebih bisa memahami. Oke, kemudian kita masuk langsung ke tugas yang L3. Tugas L3 kemarin sudah dibikin laporannya. Sekarang coba sebutkan judulnya apa? Ya, primer ya. Primer ya. Primer ini adalah lapisan dasar atau underwood ya. Jadi kalau kita lakukan pekerjaan ini ya, ini nanti akan kita lakukan pengupasan, pelandaian sampai terlihat platnya, baru kita gunakan primer ya. Sebelum Bapak lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Ya. Mau tanya Pak, fungsi primer itu apa? Ah ya, betul ya. Primer ya, bagus. Primer ini adalah sebagai lapisan undercoat ya. Undercoat itu, under itu di bawah, coat itu cat ya. Berarti ya, dia ini berfungsi sebagai fondasi yang melindungi plat itu sebagai anti ya. Pak, kenapa kalau tidak di primer bisa langsung jempol? Bisa tidak? Bisa tidak?
Ya, tidak lengket. Ya, karena fungsinya selain dia anti karat, dia juga sebagai perekat atau adhesi. Adhesi itu perekat. Kalau anti karat dia melindungi panel plat besi ini dari tumbuhnya korosi atau karat. Ya. Kalau adhesi itu sebagai perekat untuk lebih merekatkan dempul pada permukaan panel ini. Ya, itu. Karena ini ya ada L2 kita lewati, tapi ada satu lagi yang namanya di sini tabel penggunaan amplas. Ya. Sekarang Bapak mau bertanya siapa yang sudah paham tentang tabel amplas. Ya, masuk. Sudah? Ya, amplas ini kita gunakan tidak asal-asalan ya. Ada penggunaan amplas dari yang terkecil sampai yang terbesar. Semakin kecil grade amplasnya 60 contoh, semakin kasar. Semakin tinggi misalnya 2000 maka semakin halus. Ya, karena kemarin sudah dikasih, coba dijelaskan bagaimana penggunaan grade amplas. Silakan. Untuk mengepaskan cat, amplas yang digunakan adalah 60 dan 80. Ya. Untuk mengamplas dempul plastik, amplas yang digunakan adalah 120, 180, dan 250. Ya, benar. Untuk mengamplas superchat, amplas yang digunakan adalah 320, 600, dan 1000. Untuk mengamplas cepat setelah aplikasi Top Cut, amplas yang digunakan adalah 1500 dan 2000. Ya, benar ya. Nanti yang belum dapat nanti silakan dicatat lagi atau tanya yang lebih rapi ya. Anak-anak, karena barusan tadi ada panggilan ya, karena Bapak ada acara rapat di gedung COE. Untuk pelajaran kita cukupkan di sini dulu ya. Nanti setelah pertemuan akan kita lanjutkan lagi ya. Untuk refleksinya ya, hari ini kita sudah mendapatkan bagaimana pemeriksaan panel ya, kemudian juga penggunaan amplas ya. Sebelum saya tutup silakan dipimpin berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, adalah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya.